Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini kita akan meneruskan belajar bersama, yaitu materinya adalah tematik kelas 4 SD, tema 8, subtema 3, pembelajaran ketiga dan keempat. Nah, sekarang kita mulai belajar pembelajaran 3. Nelayan bekerja mencari ikan di laut. Mata pencaharian sebagai nelayan umumnya ditemui di daerah pantai. Keadaan alam dan geografis suatu daerah berpengaruh terhadap mata pencarian penduduknya. Sekarang tulislah kegiatan ekonomi yang menonjol yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Adakah keterkaitan antara keadaan alam dengan jenis mata pencaharian penduduk di sekitar kalian? Sebelumnya di sini Kak Rizal mau memberikan sedikit penjelasan. Di dataran tinggi, penduduk biasanya bermata pencarian sebagai petani. Di dataran rendah, masyarakatnya biasanya bermata pencarian, ada yang sebagai petani juga ada di dataran rendah ya. Ada yang buruh pabrik, ada yang bekerja sebagai pedagang, ada yang peternak, dan lain sebagainya. Jadi letak geografis dan keadaan alam itu mempengaruhi mata pencarian penduduk, tergantung dari potensi apa yang ada. Nah, misalnya di daerah pegunungan atau dataran tinggi, di sana potensi yang luar biasa kan untuk pertanian ya. Contoh mata pencarian penduduk di sana atau masyarakat di sana yaitu menanam sayur-sayuran, menanam kentang, berkebun teh, kopi, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Sekarang kita teruskan. Karakteristik individu adalah ciri atau karakter yang melekat pada diri individu. Karakteristik individu dalam masyarakat Indonesia beragam jenisnya, diantaranya fisik, jenis kegemaran, pekerjaan, ras, suku, pengetahuan, serta agama atau kepercayaan. Banyak manfaat atas keragaman karakteristik masyarakat Indonesia. Beberapa manfaat yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, dapat belajar saling menghargai karakter setiap individu. 2. Belajar bersosialisasi. 3. Belajar toleransi. 4. Saling melengkapi sesama individu. 5. Hidup rukun dalam masyarakat. Nah, sekarang kita akan membaca teks lagi. Bacalah teks bacaan nelayan dan ikan mas yang ada di buku siswa halaman 141 sampai 143. Selanjutnya kerjakan tugas berikutnya. Kita baca tugasnya. 1. Mengapa cerita nelayan dan ikan mas tersebut termasuk fiksi? Coba jelaskan. 2. Sebutkan tokoh yang ada dalam cerita tersebut. 3. Bagaimanakah sifat dari tokoh-tokoh dalam cerita nelayan dan ikan mas? 4. Hikmah apa yang bisa kalian petik dari cerita nelayan dan ikan mas? Nah, sekarang ini teksnya bisa dibuka buku paket tema 8 kelas 4. Ini yang revisi 2017 ya. Nah, ini halaman 141. Silakan dibaca dulu, dibaca mandiri. Teks bacaan berjudul Nelayan dan Ikan Mas. Jika kalian bawa buku bisa dibaca, dibuka bukunya. Jika tidak ya bisa membaca di video ini dengan cara di pause agar teksnya jelas.
Ya, bagaimana adik-adik sudah selesai membaca teks? Sekarang kita jawab soalnya satu persatu. Soal pertama, mengapa cerita nelayan dan ikan mas tersebut termasuk fiksi? Coba jelaskan. Nah, di sini Kak Rizal sudah siapkan jawaban. Mari kita jawab bersama. 1. Cerita berjudul Nelayan dan Ikan Mas merupakan cerita fiksi, yaitu cerita rakyat. Alasannya karena merupakan cerita rekaan yang dibuat oleh pengarang berdasarkan imajinasinya. Masuk ke pertanyaan kedua. Sebutkan tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Nah, jawabannya tokoh dalam cerita berjudul mohon maaf ini salah. Kurang ya, ini kurang ya. Nelayan dan ikan mas, nah, yaitu kakek, nenek, dan ikan mas. Ini tokohnya. Baik. Pertanyaan ketiga. Bagaimanakah sifat dari tokoh-tokoh dalam cerita Nelayan dan Ikan Mas? Nah, kita jawab ya. Berikut sifat-sifat dari tokoh dalam cerita berjudul Nelayan dan Ikan Mas. Yang pertama, kakek. Kakek memiliki sifat penurut. Kakek menuruti semua keinginan nenek. B. Nenek. Nenek memiliki sifat serakah. Nenek tidak pernah puas dengan dan selalu merasa kekurangan atas segala sesuatu yang telah ia miliki. Sekarang pertanyaan yang keempat. Hikmah apa yang bisa kalian petik dari cerita Nelayan dan Ikan Mas? Kita jawab sekarang. Hikmah yang dapat diperoleh dari cerita berjudul Nelayan dan Ikan Mas adalah kita tidak boleh serakah. Kita harus bersyukur terhadap semua rezeki yang telah diberikan oleh Tuhan. Nah, demikian pembahasan yang ini. Sekarang perhatikan materi berikut ini. Tokoh dalam cerita fiksi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tokoh utama, yaitu tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Tokoh utama itu biasanya adalah tokoh yang paling sering banyak muncul. Kemudian yang kedua adalah tokoh tambahan atau pembantu, yaitu tokoh yang memiliki peranan tidak penting atau munculnya dalam cerita itu hanya sekilas-sekilas. Tokoh juga dapat dibedakan berdasarkan peran tokoh dalam sebuah cerita. 1. Tokoh protagonis, yaitu tokoh yang memiliki watak baik sehingga disenangi dan dikagumi pembaca. Yang kedua, tokoh antagonis, yaitu tokoh yang tidak disenangi pembaca karena peranannya tidak sesuai yang didambakan pembaca. Biasanya antagonis ini adalah merupakan tokoh lawan dari tokoh protagonis. Pembelajaran yang keempat. Kota Surakarta adalah sebuah kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Perekonomian kota Solo lebih menonjol di bidang perdagangan, industri kreatif, budaya, dan pariwisata. Salah satu industri yang cukup terkenal dari kota Solo adalah industri batik yang banyak dilakukan warga di daerah Laweyan, Solo ya. Nah, ini potret kota Surakarta atau Solo. Nah, sekarang lakukan pengamatan terhadap kegiatan ekonomi penduduk yang khas di lingkungan sekitar kalian saja. Apa saja jenis pekerjaan yang ditekuni penduduk di lingkungan tempat tinggal kalian? Apakah semua penduduk di sekitar kalian menekuni pekerjaan sesuai corak kehidupan sederhana atau sebaliknya?
sesuai corak kehidupan modern. Tuliskan kegiatan ekonomi penduduk di lingkungan sekitar kalian sesuai hasil pengamatan kalian atau pengamatan nyata ya. Sekarang kita teruskan. Gedung Sate terletak di Kota Bandung. Gedung Sate adalah sebuah bangunan bersejarah karena dibangun pada masa penjajahan. Dinamai Gedung Sate karena memiliki ornamen yang unik, yaitu 6 tusuk sate yang ada di atas menara utama. 6 tusuk sate ini melambangkan 6 juta gulden, yaitu biaya yang dipakai untuk membangun gedung ini. Unik ya. Nah, kita lihat contoh di bawah ini. Nah, dari gambar yang sebelah kiri ini Surabaya, ini Monas Jakarta, dan cobalah tebak ini ada di mana. Nah, adik-adik bisa cari referensi di ensiklopedia tentang keunikan kota-kota lain atau daerah lain, atau bisa membaca dari buku-buku. Sekarang kita lanjutkan materinya. Adanya karakteristik individu dalam masyarakat sangat bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat lain adanya keragaman karakteristik individu dalam masyarakat, terutama dalam kegiatan ekonomi. 1. Menumbuhkan sikap nasionalisme. 2. Menciptakan identitas bangsa di mata internasional. 3. Alat pemersatu bangsa. 4. Sebagai ikon pariwisata. 5. Menambah pendapatan nasional. 6. Memupuk sikap toleransi. Nah, apa bentuk tindakan memupuk sikap toleransi dalam keragaman masyarakat di lingkungan tempat tinggal kalian? Nah, bagaimana coba memupuk sikap toleransi? Toleransi itu walaupun dalam lingkungan kita itu ada yang dari suku yang berbeda misalnya, ada yang beragama beda. Nah, untuk memupuknya kita bisa saling menghormati satu sama lain, misalnya bisa bekerja sama dalam siskampling atau sistem keamanan lingkungan, bisa bekerja sama atau gotong royong ketika membersihkan lingkungan, ketika ada kegiatan sosial kita bisa bareng-bareng dan lain sebagainya. Baik, untuk pembelajaran yang keempat ini sampai di sini 3-4 ya. Kurang lebihnya dari Kak Rizal mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.